kita lanjutkan. Kalau tadi kita di video yang sebelumnya tadi kita bahas merger, sekarang kita lanjutkan akuntansi kombinasi bisnis kalau bentuknya konsolidasi. Soalnya sama dengan soal yang di video sebelumnya, hanya diganti yang diminta adalah dalam bentuk kombinasi bisnisnya konsolidasi. Jadi masih sama, acquirer-nya adalah PT Makmur, acquiree-nya adalah PT Jaya. Sekarang kita lihat soalnya. Soal pertama tadi di video yang sebelumnya, kemudian yang kedua yang mau kita kerjakan ini adalah jika kombinasi bisnis dilakukan melalui konsolidasi dengan membentuk PT Makmur Jaya, buatlah jurnal pada pembukuan PT Makmur Jaya untuk mencatat transaksi konsolidasi tersebut. Apabila untuk mengambil alih kekayaan bersih PT Makmur dan PT Jaya, untuk mengambil alih kekayaan bersih PT Makmur dan PT Jaya mengeluarkan saham biasa dengan nominal 10 sebanyak 600.000 lembar, harga pasarnya 20. Oke, jadi kalau dalam konsolidasi, kita refresh lagi. Kalau konsolidasi, jadi di sini ada PT Makmur dan PT Jaya melakukan kombinasi bisnis melalui konsolidasi. Berarti dua-duanya dibubarkan membentuk perusahaan baru yang namanya PT Makmur Jaya. Nah, jurnal pertama yang kita buat, yang pertama adalah mencatat investasi. Investasi di PT Makmur dan PT Jaya. Tadi untuk memperoleh PT Makmur dan PT Jaya ini dikeluarkan saham. Nah, investasi dicatat sebesar nilai wajarnya. Jadi pertama, jurnal pertama yang akan kita buat adalah jadi untuk memperoleh PT Makmur dan PT Jaya ini dikeluarkan tadi lembar sahamnya 600.000 lembar, nominal 10, harga pasarnya 20. Jadi kalau dibuat jurnal, maka debit investasi di PT Makmur dan PT Jaya, kreditnya modal saham dicatat sebesar nominal dari lembar saham yang dikeluarkan 600.000 lembar, saya kalikan nominalnya 10. 6 juta. Kemudian agio saham dari selisih antara nominal dan harga pasar saham per lembar. Harga pasar saham per lembarnya 20 dikurangi nominal 10. Saya kalikan yang dikeluarkan 600.000 lembar. Oke. Debitnya ke investasi di PT Makmur dan PT Jaya 12 juta. Kemudian langkah berikutnya, kembali lagi ke konsep konsolidasi. PT Makmur dan PT Jaya ini dua-duanya dibubarkan. Dibentuk PT baru namanya PT Makmur Jaya. Jadi langkah selanjutnya adalah menerima aset dan liabilitas. Dari siapa? Dari PT Makmur dan PT Jaya ini karena dia udah dibubarkan ke siapa? Ke PT Makmur Jaya. Nah, aset dan liabilitas PT Makmur dan PT Jaya ini dicatat sebesar nilai wajar. Diserahkan ke PT penerus, yakni PT Makmur Jaya. Berarti jurnalnya berikutnya adalah menerima aset dan liabilitas PT Makmur dan PT Jaya. Nah, sekarang kita lihat datanya. Dicatat sebesar nilai wajar, berarti yang kita lihat adalah nilai wajarnya dari PT Makmur dan PT Jaya. Contoh, di sini aset lancarnya PT Makmur nilai wajarnya 3,8, PT Jaya 2,7. Di total aset lancar yang diserahkan ke PT Makmur Jaya ini, PT yang barunya berarti 6.500.000. Berikutnya, ada tanah. Tanah di PT Makmur 1,6 yang mau diserahkan nilai wajarnya, di PT Jaya 750. Berarti 2.350.000. Kemudian aset tetap lain. PT Makmur menyerahkan 4,6, PT Jaya 2,2. Berarti
8,8. Aset 8,8. 4,6 tambah 2, oke, 6,8. Kemudian yang lain ada akumulasi depresiasi 1150 tambah 550 berarti 1,7. Kemudian utang, macam-macam utang 1,9 ditambah 1,7, 3,6. Kemudian setelah aset dan liabilitas diserahkan, investasinya kita hapus. Investasi yang tadinya kita debit, kita hapus. Kredit 12 juta. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Kalau misalkan masih ada selisih, maka kalau selisih debit kita akui sebagai goodwill, selisih kredit kita akui sebagai laba negosiasi. Di sini selisihnya adalah debit 1.650.000. Oke, goodwillnya 1.650.000. Kemudian kalau misalkan disusun laporan posisi keuangan setelah konsolidasi, laporan posisi keuangan PT Makmur Jaya, maka langkahnya adalah kita tinggal menjumlahkan jurnal poin 1 dan 2 saja. Kita tidak perlu lagi melihat data ini. Karena PT Makmur dan PT Jaya sudah dibubarkan. Jadi tadi aset dan liabilitasnya sudah diserahkan ke PT Makmur Jaya. Berarti untuk menyusun laporan konsolidasi PT Makmur Jaya ini tinggal melihat jurnal pertama dan kedua kita gabungkan. Contoh aset lancar. Aset lancar di sini ada debit 6,5. Dan seterusnya, tanah 2350 ya. Aset tetap lain 6,8. Akumulasi depresiasi 1,7. Goodwill tadi kita mengakui 1.650. Oke, jadi total asetnya 15.600. Macam-macam utang 3,6. Modal saham 6 juta. Agio saham 6 juta. Total liabilitas dan ekuitas sudah sama, 15.600. Oke, itu untuk contoh yang 2A. Ketika membuat laporan posisi keuangan PT Makmur Jaya setelah konsolidasi, kita cukup melihat jurnal 1 dan 2 saja, karena data yang PT Makmur dan PT Jaya ini sudah tidak ada karena sudah diserahkan tadi aset liabilitasnya ke PT Makmur Jaya di jurnal nomor 2 ini. Investasi di PT Makmur dan PT Jaya otomatis sudah nol karena tadi kita debit 12 juta, di waktu menerima aset kita kredit 12 juta, jadi sudah nol. Oke, contoh kedua. Contoh kedua soal sama, tapi kita lihat bedanya adalah yang poin B, yang dikeluarkan lembar sahamnya sama 600, tapi harga pasarnya 16. Harga pasarnya 16. Kita lihat jurnal yang pertama sama, kita mencatat investasi, kemudian yang kedua kita terima aset dan liabilitas dari dua perusahaan ini. Oke, jurnal yang pertama mencatat investasi. Debit investasi di PT Makmur dan PT Jaya 9.600. Kreditnya modal saham dan agio saham. Dari mana ini modal saham? Dari lembar sahamnya 600.000 kalikan nominal per lembar 10. Kemudian agio dari mana? Harga pasarnya 16 dikurangi nominalnya 10. Kalikan jumlah lembar yang dikeluarkan berapa tadi? 600.000 lembar ya.
lembar. 6 kali 600.000, 3.600.000. Berikutnya mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Makmur dan PT Jaya. Sama seperti yang tadi. Datanya dari data PT Makmur dan PT Jaya. Di sisi nilai wajarnya, aset dan liabilitas dicatat sebesar nilai wajar. Kemudian investasi di PT Makmur dan Jaya, pas kita terima aset ini kita hapus. Selisihnya, ada selisih kredit, kita hapus sebagai laba negosiasi. Oke, berikutnya kalau disusun laporan posisi keuangan PT Makmur Jaya setelah konsolidasi, maka sama seperti yang poin A tadi, tinggal menggabungkan jurnal poin 1 dan 2 saja. Di aset lancar ada 6,5 dan seterusnya ya. Kemudian laba negosiasi sama yang pas dicontoh di merger, laba negosiasi kita tutup ke akun saldo laba. Oke, itu untuk contoh kombinasi bisnis dengan bentuk konsolidasi. Di video berikutnya akan saya jelaskan kombinasi bisnis kalau bentuknya adalah akuisisi. Oke, terima kasih.